Cerita ini dimulai pada saat dunia telah hancur dan seluruh manusia telah meninggal atas invasi bangsa iblis. Hanya ada satu manusia yang tersisa yang menentang Dewa Iblis di masa dini. Dia adalah Zephyr dan di hadapannya berdiri Dewa Iblis Tartaros. Di akhir pertarungan ini Zephyr tidak punya kesempatan sedikit pun untuk menang. Namun sebelum kematiannya Tartaros mengajak Zephyr untuk menjadi tangan kanannya. Di sini Zephyr sepakat dengan Tartaros dan menjabat tangan si Dewa Iblis. Tapi siapa sangka jabat tangan ini mengaktifkan sihir ledakan yang begitu dahsyat, bahkan membuat tangan Tartaros yang tidak pernah terluka malah menghilang. Makanya Tartaros murka meski yang di hadapannya hanya tinggal mayat Zephyr. Setelah kematiannya yang memalukan dan tidak punya kesempatan, siapa sangka Zephyr dikirim ke sebuah ruang. Di sana dia bertemu dengan malaikat tingkat tinggi bernama Mercedes. Dari apa yang dikatakan Mercedes, ternyata para dewa ingin Zephyr kembali hidup dengan alasan mereka butuh hiburan. Tentu saja Zephyr emosi dan menyerang Mercedes. Sayangnya serangan Zephyr tidak ada gunanya karena Mercedes memanggil seseorang raksasa. Nah, di sini Mercedes juga menambahkan kalau salah satu dewa yang sangat ingin Zephyr kembali hidup adalah Tartaros yang menginginkan rematch karena Tartaros ingin menang sempurna, tidak seperti sebelumnya di mana tangan kanan Tartaros malah terluka. Mendengar hal ini Zephyr langsung setuju meski tetap akan menjadi hiburan para dewa. Zephyr pun dikirim ke masa lalu, tepatnya saat dia masih menjadi budak penambang. Namun tentu saja kehidupan sekarang Zephyr lebih kuat karena dia bisa menggunakan kekuatannya dari masa lalu. Salah satu skill yang paling berguna adalah Will of Iron, di mana Zephyr tidak bisa merasakan kesakitan dari serangan di bawah status pertahanannya. Contohnya cambukan penjaga budak ini yang ditangkap dengan mudah oleh Zephyr. Setelah beberapa lama penambangan pun selesai. Saat keluar dari tempat tambang, kita tahu kalau Zephyr menjadi budak gereja yang menyembah Dewi Cahaya Aria. Selain tentang gereja, kita juga tahu kalau alasan lain dari Zephyr ingin kembali hidup agar bisa menyelamatkan istrinya, Altier. Di kehidupan ini, Zephyr sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya dia menggunakan semua uangnya hanya untuk membeli health potion, bahkan berani berhutang. Di mata orang lain, health potion ini hanya benda biasa, tapi bagi Zephyr, ini adalah benda dengan kekuatan tersembunyi yang jika terus dikonsumsi, bisa menaikkan level skill. Setiap harinya pun berulang di mana Zephyr masuk tambang dan minum health potion setelahnya. Setelah persiapannya selesai, Zephyr pun mengambil langkah selanjutnya dengan melaporkan adanya monster dalam tambang. Setelah laporan Zephyr, akhirnya 3 orang dari gereja utama datang sebagai tim pembasmi monster. Zephyr yang menjadi pelopor tentu saja ikut untuk masuk melawan monster meskipun hanya menjadi pembawa barang. Di kehidupan Zephyr, monster adalah malapetaka sekaligus keberuntungan sebab bisa membawa kehancuran namun juga memberikan item yang sangat berharga. Saat masuk ke dalam tambang, perburuan ini berlangsung sangat lancar. Namun semua berubah saat monster yang lebih kuat muncul dan hampir meratakan semua pasukan yang datang dari gereja utama. Di sini Zephyr langsung mengambil keputusan untuk menjadi penyerang garis depan. Saat mulai bertarung, Zephyr dengan mudah membuktikan dirinya sebagai dewa perang manusia di masa lalu. Dia yang punya berbagai macam pengetahuan termasuk racun yang diajarkan kawan seperjuangannya, dengan mudah mendominasi pertarungan. Setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi, Zephyr pun mendaratkan satu pukulan dahsyat yang mengakhiri pertarungan tersebut. Pukulan ini didapatkan Zephyr dari hasil konsumsi health potion yang telah dia tumpuk selama berhari-hari. Setelah pertarungan ini selesai, Zephyr pun mulai mengobrol dengan wakil gereja utama. Saat mengobrol, Zephyr memberi syarat pada pasukan dari gereja utama yang selamat kalau dia harus menyembunyikan apa yang terjadi. Tentu saja pasukan tersebut langsung setuju asalkan Zephyr menghilangkan barang bukti seperti mayat monster yang ada di sana. Ya, Zephyr tentu punya solusinya dengan mengirim mayat monster tadi ke dalam ruangan skillnya. Nah, setelah semua beres, keduanya kemudian melaporkan semua kejadian ke pihak gereja. Nah, saat berada di luar,
Xavier dikejutkan dengan datangnya pasukan eksekutor dari gereja utama. Pasukan ini sedang sibuk untuk melakukan pembasmian pengkhianat gereja yang ternyata antek-antek kultus demonik. Saat melewati Xavier, komando dari grup ini kemudian tertarik dengan Xavier karena merasakan aura yang begitu kuat. Makanya, komando grup yang disebut Mad Dog ini dan bernama Sahaku menyuruh anak buahnya mengepung Xavier dengan alasan Xavier adalah salah satu orang dari kultus demonik. Di sini Xavier tetap santai dan malah memprovokasi Sahaku. Sahaku pun mulai bertarung dengan serius dan Xavier hanya ingin membalas menggunakan ilmu bela diri sederhana. Dari pertarungannya, Xavier dan Sahaku sempat imbang namun berakhir dengan Sahaku yang dihajar. Di sini anak buah Sahaku pun ikut terlibat dan Xavier bisa kena serangan. Pertarungan ini sempat sengit namun berakhir dengan cepat di mana Xavier berhasil meratakan tim eksekutor dari gereja. Di salah satu gedung, seorang pria melihat Xavier dengan tatapan sangat mencurigakan. Setelah mengalahkan pasukan eksekutor dari gereja, baru sedikit berjalan Xavier sudah mengalami peristiwa kehabisan mana. Saat kehabisan mana ini, jin dari Dewi Ursula yang merupakan dewa penghutang muncul. Dewa inilah yang memberikan skill Will of Iron pada Xavier, di mana jika mana Xavier menjadi 0, Ursula berhak membunuh Xavier. Makanya jin dari Ursula ini datang untuk menghukum Xavier yang sedang mengalami kehabisan mana. Namun untung saja Xavier menyimpan mana potion kecil yang membuatnya terhindar dari maut. Disinilah Ursula yang gagal mendapat hiburan marah besar. Keesokan harinya setelah terbangun, Xavier mendapat dirinya sudah dirantai di atas sebuah kasur. Dia mau diamputasi oleh pihak gereja karena tidak pernah membayar hutang. Namun sebelum dieksekusi, Xavier mengatakan satu hal yang membuat eksekusinya dibatalkan. Nah, ternyata hal yang membuat Xavier gagal untuk dieksekusi karena dia menyebut nama asli dari sang suster, yaitu Anna Primrose, yang ternyata juga berprofesi sebagai pedagang mayat monster dengan nama White Rose. Nah, ternyata Xavier memang sudah mengincar pertemuan mereka berdua karena dia ingin menawarkan mayat monster yang dia kalah. Di sini Anna baru mau menukar monster tersebut dengan 5.000 emas kalau Xavier berhasil membawa 2 mayat monster dengan kelas yang sama. Nah, di tempat lain di mana Sahaku dirawat, dia sadar dengan penuh kekesalan. Di sini muncul lagi nih satu karakter baru, yaitu Ned Strier, yang merupakan komandan Sahaku yang menghukum anak buahnya karena membuat malu. Di sini Sahaku berlutut di hadapan Ned dengan harapan diberi kesempatan untuk balas dendam. Ned pun memberi sebuah bola kristal berwarna gelap dan sebuah seruling. Di sini Sahaku dengan antusias dan percaya diri kalau kali ini balas dendamnya akan berhasil. Di keesokan harinya, Xavier mulai mengumpulkan orang-orang yang bisa dia bawa untuk perburuan. Regu ini didominasi oleh ring redah gereja utama seperti God, Marco, dan juga Del, yang juga merupakan anggota dari raid sebelumnya. Mereka berempat berangkat untuk mendapatkan mayat monster yang diminta oleh Anna. Salah satunya adalah laba-laba raksasa. Saat masuk dalam sarang monster ini, Del langsung membuat masalah dengan menyentuh salah satu jaring di sana, yang menarik perhatian laba-laba kecil. Namun untung saja Xavier ada di sana untuk menyelamatkan Del. Setelah serangan pertama tadi, makin banyak laba-laba yang menyerang membuat semuanya menjadi siaga. Setelah beberapa lama bertarung, akhirnya pertarungan hari ini selesai. Semuanya pun beristirahat kembali dan melanjutkan perburuan mereka untuk monster laba-laba yang lebih banyak. Nah, saat kembali beristirahat, semua orang penasaran di mana Xavier mendapat kekuatan dan siapa gurunya. Di sini Xavier cuma tersenyum sambil mengingat kehidupan sebelumnya. Di keesokan harinya, Xavier masuk seorang diri ke sarang monster laba-laba dan menargetkan Ratu laba-laba sebagai mangsa berikutnya. Xavier punya cara unik dengan melempar beberapa karung tepung masuk ke dalam sarang. Kemudian menembakkan panah untuk menyulut api dan meledakkan sarang. Tujuannya cuma satu, yaitu memancing monster laba-laba ini keluar dari sarang, dan hal itu pun berhasil. Sekarang tinggal bagaimana mereka mengalahkan Ratu laba-laba raksasa di hadapan mereka.
Melihat ukuran dari lawan yang ada di hadapan mereka, semua parti Xavier sebenarnya ketakutan. Tapi setelah kembali melihat ke belakang, di mana mereka menjadi kuat bersama Xavier, semuanya pun mendapatkan keberanian. Nah, strategi menjatuhkan monster raksasa ini gampang, yaitu dengan Xavier melawannya 1 lawan 1, lalu kemudian member lainnya melakukan serangan untuk melemahkan Ratu Laba-Laba. Nah, untuk mengurangi resiko cedera yang lebih jauh, Xavier juga melakukan hal tidak masuk akal dengan menarik saluran racun yang ada di tenggorokan Ratu Laba-Laba. Setelah beberapa set pertarungan, akhirnya party dari Xavier menang. Di sini Xavier melihat 3 orang yang bersamanya lumayan berguna, tapi belum bisa untuk digunakan menghadapi musuh yang lebih kuat. Setelah pertarungan tadi selesai, Xavier pun kembali ke gereja untuk bertemu anak. Namun di sini dia juga ternyata bertemu dengan Ned, sebab keduanya tahu kalau mereka sama-sama kuat. Ned dan Xavier pun membenturkan aura mereka yang membuat Anna panik. Makanya saat akan mulai bertarung, Anna menggunakan otoritasnya untuk membuat keduanya lumpuh sebab tanda budak di bahu kanan keduanya. Melihat dirinya begitu lemah karena tanda budak ini, Ned sebenarnya sudah emosi. Tapi dia ingat pesan gurunya, kalau Ned harus menyamar sebagai abdi gereja sekarang dan tidak boleh menghapus tanda budaknya sebelum waktu yang tepat. Di tempat lain, Sahaku yang sudah sembuh keluar dan langsung menggunakan kekuatan barunya. Cuma dengan menggunakan seruling, monster berbentuk slime langsung keluar dan memburu semua orang yang ada di sana. Di sini Sahaku sudah percaya diri kalau dia akan bisa mengalahkan Xavier kali ini dengan kekuatan monster demonik Shoggoth. Di hari berikutnya, Xavier tengah sibuk membuat sebuah ramuan racun. Siapa sangka, racun mematikan ini dia siapkan untuk melakukan akupuntur pada tubuhnya sendiri. Karena ternyata ada racun tertentu yang jika digunakan dengan baik, bisa membuat orang menjadi lebih kuat. Meski merasakan sakit yang begitu pedih, namun tentu saja kesakitan itu tidak sebanding saat dia dikalahkan saat melawan Tartaros. Makanya dengan tekad yang dia miliki, Xavier mulai bermeditasi untuk menyembuhkan diri. Setelah melakukan upgrade pada tubuhnya sendiri, dengan instan Xavier langsung menuju ke medan perang sebagai bala bantuan. Di pertarungan ini, Xavier dengan mudah mendominasi pertarungan. Bahkan dia juga menyelesaikan pertarungan melawan bos seorang diri. Dari pertarungan ini, Xavier tahu kalau kekuatannya sudah naik 2 hingga 2,5 kali lipat dari sebelumnya. Di tempat lain di dalam gereja paroki ketiga, kita melihat 2 karakter baru yang sedang menuruni tangga. Mereka adalah Matthias Grimmer yang merupakan komandan pasukan paroki ketiga dan juga Lucius Giornetto, sang sain dari paroki ketiga. Keduanya ternyata dalam perjalanan untuk melihat sebuah senjata legendaris yang telah disediakan Lucius. Senjata ini akan digunakan untuk raid dalam 21 hari ke depan di reruntuhan bekas kerajaan Media yang tidak pernah diselesaikan siapapun. Keesokan harinya di tempat Xavier, dirinya mendapat sebuah surat tantangan dan langsung berangkat ke lokasi. Awalnya dia kira itu Ned, tapi di sana ternyata ada Sahaku. Saat memulai pertarungan seperti sebelumnya, Sahaku langsung dijatuhkan oleh Xavier. Makanya dengan cepat Sahaku juga menggunakan Shoggoth yang membuat Xavier sempat panik. Namun hal itu cuma sebentar karena Xavier berhasil mengendalikan dirinya dan memulai serangan balasan. Di sini Xavier juga menjelaskan kalau Shoggoth adalah makhluk demonik yang diawali dengan telur dan dikendalikan oleh seruling yang sama persis diberikan Ned pada Sahaku. Kekuatan utama Shoggoth adalah mind corruption yang membuat orang mampu menjadi gila. Namun Xavier punya obatnya, yaitu Ring of Purification yang dia gunakan. Kembali melihat Shoggoth setelah dihidupkan kembali tentu saja menyulut emosi Xavier, karena Shoggoth sangat dekat dengan Dewa Iblis yang membantai seluruh kawan Xavier. Makanya tanpa ampun, Xavier mengajar Sahaku dan mengakhirinya dengan teknik Dragon King Style Secret Art Thunder Clap. Setelah mengalahkan Sahaku, Xavier langsung menetralkan Shoggoth dengan menggunakan seruling yang sama. Setelah hal tersebut dilakukan, di sini Ned ternyata muncul untuk menghadapi Xavier. Tanpa basa-basi, keduanya langsung bertukar serangan. Saat pertarungan ini mulai serius, Ned membuang senjatanya dan mulai bertarung dengan tangan kosong.
Di sini Ned mulai sadar kalau apa yang dilakukan Xavier adalah teknik yang sama yang digunakan oleh Ned. Makanya pertarungan ini dihentikan oleh Ned dan bertanya siapa Xavier sebenarnya. Kebingungan Ned ini tentu saja beralasan karena sebagai murid dari Sang Timur, Ned tahu kalau Sang Timur cuma punya 2 murid yang diajarkan teknik bela diri rahasia. Melihat Ned kebingungan, Xavier pun mulai membuat Ned makin bingung dengan bilang dia adalah murid ketiga dari Sang Timur. Tentu saja Ned tidak percaya dengan apa yang dikatakan Xavier, namun semua buyar ketika Xavier mengatakan misi Ned dalam raid reruntuhan kerajaan Media, di mana Ned disuruh membawa kabur Dragonheart dalam raid tersebut. Makanya sekarang Ned berpura-pura menjadi anggota kultus demonik. Keraguan Ned makin runtuh saat Xavier bicara tentang Blood Tears, yang merupakan pedang dari keluarga Ned yang telah diambil oleh pihak gereja. Ned menjadi murid dari Sang Timur dengan alasan mendapat kembali Blood Tears dan membalas dendamkan keluarganya pada pihak gereja. Di sini Ned pun percaya dan membawa Xavier untuk bergabung dalam raid. Di sebuah rumah tua mereka bertemu dengan Matthias, yang ternyata salah seorang pengkhianat gereja yang kini menyembah iblis. Di sini Xavier lumayan emosi karena dia melihat sangat banyak orang kuat di sini, tapi memilih menjadi penyembah iblis yang menghancurkan umat manusia. Tapi itu tidak penting, karena yang lebih penting sekarang Xavier bisa ikut dalam raid dan berada di dekat Ned. Nah, di kehidupan Xavier di masa lalu, Ned dikenal sebagai petarung handal namun berakhir tragis di sebuah gua, di mana dia bertemu dengan Xavier. Makanya Xavier ingin menjadikan Ned sebagai kawan di kehidupan yang sekarang untuk membuat hidup Ned tidak berakhir tragis. Di hari berikutnya, tiba saatnya Xavier untuk berpamitan dengan party lamanya karena dia akan melakukan raid. Di sini, Xavier cukup senang sudah mengubah sejarah dan menyelamatkan 2 orang. Makanya dia harus menjadi lebih kuat untuk menyelamatkan lebih banyak orang dari kultus demonik yang akan membangkitkan Tartarus 3 tahun ke depan. Setelah berpamitan, Xavier pun mulai bersiap untuk raid. Ana sudah menyiapkan berbagai macam senjata berat untuk Xavier karena efektif melawan tengkorak hidup di raid nanti. Namun Xavier menolak hal tersebut dan lebih memilih 1 buah longsword. Setelah itu dirinya melengkapi peralatan lainnya. Saat keluar dari tempat senjata, Xavier pun berangkat untuk memulai raid yang akan dipimpin oleh Lucius, sang saint dari paroki ketiga. Penunjukan Lucius sebagai saint paroki ketiga dan juga pemimpin raid ini tentu bukan tanpa alasan. Sejak kecil, Lucius sudah ditakdirkan menjadi saint dari paroki ketiga setelah menerima stigmata dari pendeta agung. Nah, setelah semua berkumpul, sebelum raid dilakukan, semua orang menempuh latihan berat dengan melawan pasukan golem yang dibuat kerajaan. Nah, dalam sesi istirahat dari latihan tersebut, Xavier dan Ned berbicara tentang Blood Tears, di mana Xavier tahu di mana pedang yang dicari Ned. Pengakuan ini membuat Ned memasang muka terkejut. Dalam kehidupan Ned, Blood Tears adalah hal penting bagi keluarganya. Bahkan saking pentingnya, bapak Ned rela menjadi miskin agar pedang tersebut tidak diambil alih oleh pihak gereja. Tapi sayang, pihak gereja menjebak ayah Ned bertindak gegabah dan dia pun dibunuh di depan mata Ned. Sebab hal inilah, Ned ingin membalas dendam pada gereja, utamanya pada Aldean Lasker yang menjadi kardinal dari gereja yang sekarang berada di paroki ketiga. Nah, pembicaraannya dengan Xavier membuat Ned makin emosi karena menurut Xavier Blood Tears berada di guru Ned yang telah berafiliasi dengan 12 orang terkuat di kultus demonik yang setengah diantaranya adalah petinggi gereja. Dengan perkataan Xavier ini, Ned makin galau. Namun raid sudah akan dimulai. Saat raid dimulai, semuanya berjalan cukup mulus, di mana seluruh mayat hidup kalah dengan mudah. Bahkan saat golem tulang datang, semuanya dilewati dengan gampang. Apalagi dengan kehadiran Matthias dan juga Lucius yang mampu menyapu rata seluruh monster dalam satu lantai. Setelah kemenangan ini, semuanya kemudian mengadakan rapat sebelum masuk ke ruangan bos. Mereka ini memang harus punya rencana matang karena di raid sebelumnya mereka pulang dengan tangan kosong karena tidak bisa melawan penjaga gerbang ruangan bos. Namun sebelum rapatnya selesai, semua konsentrasi dibuyarkan dengan kehadiran Shogot. Matthias tentu panik karena dia yang menjadi komandan pasukan demonik malah tidak tahu kenapa Shogot muncul.
Dalam kekacauan ini, semua baru sadar kalau dalang dibaliknya adalah Zephyr, tapi sebelumnya semua bergerak. Zephyr menggerakkan sebuah tuas yang membuat dungeonnya berubah-ubah. Saat dalam kepanikan, Lucius coba menghentikan Zephyr menggunakan otoritasnya, tapi itu tidak menghentikan Zephyr. Kemudian ada juga Matthias yang coba menghentikan Zephyr tapi diserang oleh Ned. Lucius yang kehabisan akal kembali mencoba menyerang Zephyr yang berujung nihil karena Zephyr mengaktifkan skill Strong Lock. Setelah pelarian ini cuma tinggal ada 2 orang di garis terdepan dungeon, yaitu Zephyr dan juga Ned. Setelah melangkah cukup jauh, akhirnya Zephyr dan Ned sampai di depan penjaga gerbang pintu bos. Sebab dungeonnya tengah bergerak, mereka berhasil menemukan celah yang menjadi jalan masuk ke ruangan bos. Keduanya pun berhasil masuk ke ruangan bos di saat-saat terakhir skill Strong Lock milik Zephyr habis. Kini di hadapan mereka tinggal ada bos dungeon yang merupakan sosok perempuan berambut panjang bernama Eurydica. Di luar ruangan bos, di tempat pasukan paroki ketiga, Lucius pun mulai curiga adanya penyusup dari kultus demonik dalam raid ini. Kecurigaan pun tertuju pada satu orang, yaitu Matthias yang membawa Ned dan juga Zephyr. Melihat reaksi Matthias yang siap untuk menyerang, Lucius pun memerintahkan semua orang untuk menyerang Matthias. Sebab padanya tanda budak gereja di pasukan Matthias, mereka tidak bisa menolak dan menyerang satu sama lain. Tentu saja Lucius dengan terpaksa melakukan hal ini karena Matthias adalah teman kecil dari Lucius. Kemudian kembali dalam ruang bos, Zephyr dan Ned mulai diserang oleh Eurydica dengan sebuah sihir yang memikat Ned. Sebab Zephyr berhasil menyelamatkan Ned, Eurydica pun murka dan berubah menjadi sosok monster raksasa. Nah, pertarungan Ned dan Zephyr melawan Eurydica pun dimulai. Keduanya terlihat memimpin pertarungan dengan baik lewat kombinasi serangan. Namun meski terbelah, Eurydica belum juga dikalahkan, malah berubah bentuk. Eurydica yang belum selesai berubah bentuk ternyata punya kelemahan dan diketahui oleh Zephyr, yaitu tidak bisa bergerak dalam beberapa saat. Disinilah Stake of Fate yang dicuri dari pihak gereja digunakan oleh Zephyr dan Ned. Keduanya pun berhasil mengalahkan Eurydica dan siap mencari Dragon Heart. Namun sayang, penjaga pintu dari ruang Eurydica mengamuk dan memberi mananya pada Eurydica. Di sini bentuk kedua Eurydica pun mencapai tahap sempurna yang membuat keduanya kewalahan, bahkan hampir membunuh Ned. Untung saja di sana ada Zephyr yang siap untuk menghentikan Eurydica. Setelah dihentikan, Eurydica sempat terkena serangan Ned, tapi Ned tidak tahu kalau Eurydica bisa melakukan pembalikan serangan dan menumbangkan Ned. Zephyr yang tampak tenang juga dibuat panik. Bahkan setelah Eurydica mengeluarkan ulti, Ned dan Zephyr cuma bisa terkapar di tanah. Setelah hampir kalah terkena serangan terakhir, siapa sangka kalau Zephyr masih punya kartu untuk dimainkan dengan menggambar simbol yang hanya diketahui oleh para dewa dan malaikat. Saat masuk dalam dimensi dewa, Zephyr tanpa basa-basi langsung memancing para dewa bahwa dia tidak akan lagi memberi hiburan kalau tidak diberi hadiah. Makanya Dewi Cahaya Arya langsung memberi satu divine artifact pada Zephyr, yaitu Sword of Light. Dengan serangan pamungkas dari pedang ini, Eurydica berhasil dikalahkan menjadi sosok manusia biasa. Di sini Zephyr berbicara pada Eurydica kalau dia adalah pewaris dari tekad Eurydica dan 12 pahlawan dunia. Karena tidak punya banyak waktu, Zephyr langsung menjulurkan tangannya pada Eurydica agar si putri tahu apa yang umat manusia akan alami. Setelah melihat masa lalu Zephyr, Eurydica sempat kasihan. Namun permintaan Zephyr terlalu besar, yaitu menginginkan transplantasi jantung naga yang sulit, makanya ditolak oleh Eurydica. Setelah penolakan Eurydica, Zephyr juga bercerita tentang pergerakan kultus demonik yang ingin memanggil Tartaros ke dunia. Mengalahkan Tartaros adalah tujuan dari Zephyr yang juga tentu saja diinginkan oleh Eurydica. Makanya saat Eurydica berbincang dengan Zephyr, dia ingin memberi satu rahasia besar, namun dihalangi oleh kutukan Dragon Tongue yang diberikan oleh Gold Dragon padanya ratusan tahun lalu. Di sini Eurydica makin yakin bahwa Zephyr adalah jalan dunia untuk berubah. Makanya dia bilang kalau Zephyr harus mengalahkan 4 naga lain dalam setahun untuk menyempurnakan jantung naga yang akan dia terima. Saat Zephyr setuju, Eurydica pun mengambil jantung naga dan mulai melakukan transplantasi pada Zephyr. Saat melakukan transplantasi, Zephyr kemudian bertemu dengan naga hitam pemilik jantung tersebut yang tidak merestui Zephyr menggunakan kekuatannya.
Tapi tentu saja Zephyr tidak bisa nakal, karena dia berubah menjadi bentuknya di masa lalu dan menerjang naga di hadapannya. Lalu bagaimana dengan kondisi Lucius? Saint Paroki ketiga ini ternyata menang dengan mudah. Namun dia tidak tahu kalau Matthias masih menyimpan sebuah kartu as berupa pil demonik yang membuat dirinya mengalami demonifikasi. Demonifikasi dari Matthias ini sungguh kuat karena dia bahkan bisa menahan serangan Lucius dengan tahan kosong. Setelah berubah menjadi demon, keseruan masih berlanjut antara Lucius dan Matthias, di mana Lucius disudutkan dengan kekuatan demonik dari Matthias. Nah, ternyata Matthias sudah lama merencanakan kejatuhan dari Lucius, sebab Matthias cemburu dengan Lucius yang menjadi saint. Disinilah Matthias lebih memilih kultus demonik karena mereka menerima Matthias. Lagi pula menurut Matthias, gereja cahaya juga sama jahatnya dengan kultus demonik. Dalam pertarungan melawan Matthias, Lucius sangat tersudut, bahkan hampir terkena serangan terakhir yang ternyata bisa digagalkan karena Lucius menggunakan skill yang hanya bisa digunakan oleh para saint dengan menukar umur mereka. Setelah menukar umurnya selama setengah tahun, Lucius pun bertambah kuat dan mampu memberi serangan fatal pada Matthias yang menjadi akhir bagi dirinya. Setelah pertarungan melawan Matthias, Lucius yang masih curiga dengan Zephyr dan Ned menyusul ke ruangan bos, namun langsung dihadang dan dipersulit oleh penjaga gerbang. Di sini, Zephyr yang sudah mengkonsumsi jantung naga memperlihatkan hasil transplantasi jantung naga miliknya. Nah, meski hanya mampu menggunakan 10% dari kekuatan jantung naga, Zephyr berhasil membuat penjaga ruangan bos tunduk dengan mudah menggunakan Dragon Tongue. Kemudian, dengan pedang cahaya dari Dewi Arya, dia berhasil memenangkan pertarungan dengan mudah. Setelah melihat kekuatan dari Dewi Cahaya yang dia sembah, Lucius pun berlutut di hadapan Zephyr dan mengakui dia adalah utusan dewa dan bukan dari kultus demonik. Makanya Lucius melepaskan tanda budak dari Ned dan juga Zephyr. Di sini Zephyr juga menambahkan kalau musuh Lucius sebenarnya ada di paroki ketiga, yaitu Alden Lasker, yang jadi salah satu dari 12 orang penting kultus demonik. Setelah semua yang terjadi ini, sekarang tinggal satu hal, yaitu memanen di ruang harta Dungeon Yuridika.